Oke, shalom saudara. Ya, sebelum kita mulai kita akan berdoa. Tapi sebelumnya saya mau jelaskan sedikit kenapa kok saya pakai masker ya. Jadi mengingat sekarang ini lagi tinggi-tingginya dan kita tetap harus prokes. Jadi kita harus tetap hati-hati. Ya, jadi saya berharap untuk kita tidak terganggu. Jadi saya akan tetap pakai masker ya. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama untuk kita siapkan untuk menerima kebenaran firman. Kami mau serahkan setiap kebenaran yang dilepaskan di dalam tangan-Mu Tuhan, supaya Engkau yang bekerja dan Roh Kudus sendiri Tuhan yang akan berbicara kepada setiap kami yang mendengar dimanapun kami berada. Terima kasih, kami serahkan semua waktu yang ada ini dalam tangan-Mu, karena waktu ini jadi berharga, waktu ini akan jadi efektif karena ada Engkau. Terima kasih, berbicaralah, sampaikan isi hatimu di dalam nama Yesus yang berdoa. Amin. Oke saudara, pada kesempatan ini saya akan share tentang satu tema, saya berikan nama perangkat usang. Ya, perangkat usang. Ya. Jadi kalau kita ingin tahu apa itu perangkat usang, yaitu perangkat yang atau alat yang sudah sekian lama, ya sudah lama dan tidak bisa lagi, mungkin masih bisa digunakan sih, tapi nggak terlalu efektif lagi, karena sudah muncul yang baru-baru udah banyak, maksudnya begitu. Jadi itu perangkat usang. Nah, apa hubungannya? Bukankah kita ini adalah sebuah alat juga buat Tuhan, kira-kira gitu. Jadi ini yang ingin saya tekankan, bahwa kita ini alat buat Tuhan. Ya, kita bukan Tuhan. Ada banyak orang yang alatnya menjadi Tuhan. Kita ini cuma alat. Tapi bayangkan kalau alat sendiri tidak punya kerinduan untuk dipakai. Makanya orang-orang yang nggak punya kerinduan untuk dipakai sebagai alatnya Tuhan, seringkali dia tanpa sadar dia akan menjadi perangkat usang. Karena dia nggak pernah diperbarui. Dia nggak pernah diupdate. Nah, coba kita lihat bersama-sama satu ayat di dalam Kolose 3 ayat yang ke-10. Kolose 3 ayat yang ke-10. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Ya, di dalam terjemahan Indonesia sehari-hari dikatakan gini. Kalian sekarang sudah diberi hidup yang baru. Nah, saya percaya kita semua yang sudah percaya Yesus, kita sudah memiliki hidup yang baru. Asal kita mengalami perjumpaan. Makanya kalau kita belum mengalami perjumpaan, kita tidak bisa dipakai Tuhan. Jadi perjumpaan yang pertama itu akan menjadi kelahiran baru dalam hidup kita. Ya, dikatakan kalian adalah manusia baru. Nah, kita sudah percaya Yesus, sudah berjumpa, kita menjadi manusia baru. Tapi ternyata tidak boleh berhenti sampai di situ. Yang sedang, berarti kita berproses diperbaharui terus-menerus oleh penciptanya, yaitu Allah menurut rupanya sendiri. Maksudnya ialah supaya kalian mengenal Allah dengan sempurna. Tujuannya adalah kita mau dipakai dan kita akan mengenal Tuhan kita, Yesus kita semakin sempurna. Poin yang ingin saya garis bawahi adalah diperbaharui terus-menerus. Kenapa kok Tuhan itu begitu concern sekali ingin kita itu diperbaharui terus-menerus? Tadi sudah di awal saya terangkan bahwa kalau kita tidak mengalami pembaharuan terus-menerus, maka kita akan menjadi perangkat usang. Kalau perangkat usang ini dibiarkan terus-menerus, satu kali akan menjadi barang rongsokan. Ya. Walaupun ada orang yang masih mencintai barang rongsokan, tapi kebanyakan orang yang menyukai barang rongsokan ini yang menyimpan di rumahnya, menurut psikologi dikatakan dia mengidap sebuah kelainan atau penyakit jiwa yang namanya hoarding disorder. Ya, ada yang mereka kumpulkan barang-barang rongsokan yang nggak bisa dipakai. Kalau rongsokan udah biasanya nggak bisa dipakai, saudara. Kalau usang itu perlu diperbaharui terus-menerus supaya jadi usang. Nah, jadi saudara, Tuhan kepingin diperbaharui dengan sebuah tujuan. Karena kita punya Tuhan yang dinamis, sekali lagi, ya, kita punya Tuhan yang memberikan hal-hal baru setiap hari, seperti
yang pernah disampaikan di dalam firman Tuhan bahwa rahmat-Nya, kasih setianya itu baru setiap pagi. Tuhan tuh memberikan kepada kita baru setiap pagi. Kenapa? Bukan hanya karena Tuhan mengasihi kita, tapi sebetulnya Tuhan mau memakai kita. Ya, supaya apa, saudara? Supaya kita itu terkonek terus dengan Tuhan yang dinamis. Kalau kita nggak diupdate, nggak diupgrade, maka kita sudah tidak terkoneksi. Nah, jika saudara punya sebuah handphone misalkan seperti ini handphone saya ya. Handphone ini selalu diupdate ya. Ada waktu-waktu tertentu itu softwarenya mesti diupdate. Kalau Android itu pakai OS, kalau iPhone pakai iOS. Itu selalu diupdate dengan nama-nama. Coba saudara handphone saudara. Ya, ini handphone saya udah lama. Tapi kalau ini nggak saya update, ini udah jadi perangkat usang ini. Sudah nggak saya bisa pakai. Saya mengoperasikan aplikasi-aplikasi baru nggak bisa. Tapi karena saya update terus-menerus, walaupun handphone saya udah cukup lama, udah lebih dari 2 tahun, tetap masih bisa dipakai untuk aplikasi yang baru semuanya. Masih terus terkonek, saudara. Ya, coba saudara biarkan. Oh, aku nggak mau diupdate sama sekali handphone. Nggak apa-apa, saudara. Masih bisa dipakai. Paling cuman bisa dipakai, cuman mungkin calling, mungkin begitu. Atau yang paling hebat lagi, SMS itu sepanjang masa, saudara. Sudah nggak update pun, handphone murahan tetap apapun, saudara tetap bisa SMS. Tetapi satu hari bisa saja saudara nggak bisa WA-an. Saudara nggak bisa main Instagram, bisa saja 1 kali. Coba biarkan itu 1-2 tahun kemudian. Atau mungkin saudara udah nggak bisa beroperasi lagi handphonemu. Nah demikian juga saudara, itu hubungan kita dengan Tuhan itu seperti itu. Saya tidak lagi berbicara tentang keselamatan, maksud saya begitu. Jadi jangan salah, ada banyak orang yang sudah puas saja diselamatkan. Dan apa yang terjadi saudara? Ya dalam hidupnya dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Fokus, yang penting dia sudah selamat. Padahal Tuhan mau menyelamatkan kita supaya Tuhan memakai kita sebagai alatnya, sebagai agen kerajaannya untuk memperluas kerajaannya. Itu menjadi poin penting harusnya. Makanya kita perlu di-update, perlu di-upgrade supaya kita up to date. Nah, itu menjadi poin penting. Nah, saudara, tahun 98 itu kalau saudara yang tentunya usianya yang sudah cukup tua dan merasa itu pasti tahu yang namanya Kodak kan. Ya, Kodak itu tahun 98 itu dia punya karyawan 170.000. Dan dia mensuplai kertas foto itu 85% di seluruh dunia. Tapi siapa sangka dalam waktu singkat beberapa tahun kemudian dan tiba-tiba perusahaan ini sudah nggak terdengar lagi karena kolaps. Karena sekarang sudah nggak dipakai lagi. Ya, foto sudah nggak pakai kertas lagi. Mereka sudah tidak membutuhkan karyawan sebanyak itu lagi. Semua serba digital. Inilah yang namanya perubahan zaman. Zaman pun, dunia pun menuntut sebuah pembaruan. Berarti Tuhan pun tahu. Saudara jangan salah, ada banyak orang keliru. Dia lihat ada Tuhan, ada dunia. Orang lebih mengejar relevan dengan dunia, bukan dengan Tuhan. Ya, akhirnya dia kejar dunia sampai tidak relevan lagi dengan Tuhan. Saya percaya bahwa waktu itu bukan mengatur Tuhan. Waktu itu ada di dalam Tuhan. Jadi harusnya kalau kita ngejar Tuhan, kita memenuhi semua kepenuhan terhadap waktu. Jadi tidak ada istilah di dalam Tuhan kita ketinggalan zaman, enggak. Saya percaya itu. Makanya yang kita kejar adalah keterhubungan kita dengan Tuhan. Ya. Nah, kemudian saudara, kalau saudara pernah lihat sekarang, saudara mulai berkembang terus. Bahkan di Amerika itu pengacara muda, itu katanya sudah banyak yang nganggur. Kenapa? Karena IBM, Watson itu sudah membuat sebuah semacam science aplikasi yang menjawab ya, dengan basic artificial intelligence ya, yang kita kenal, yang semuanya semakin hari. Jadi mereka itu sekarang kalau tanya tentang dasar-dasar tentang hukum, mereka lebih tanya yang namanya IBM Watson. Itu keakuratannya 90%, bayangkan. Jadi lihat ya, perkembangan dunia pun juga menuntut ada satu perubahan yang besar dalam kehidupan kita. Jadi jangan pernah puas kalau kita berhenti dan tidak mengalami perubahan. Nah kemudian mobil listrik, saudara.
Dari mobil mesin biasa menjadi mobil listrik. Mobil mesin biasa ini ternyata part-partnya kalau diambil per kecil-kecil semua dihitung itu ada 20.000 bagian, bayangkan satu mobil. Ya, makanya sekarang kalau servis gitu kadang bisa sampai sehari, 2 hari, kadang-kadang kalau ringan ya mungkin 1-2 jam gitu kan. Tapi saudara tahu nggak kalau sekarang mobil listrik itu hanya terdiri cuma 20 bagian saja. Bayangkan, dari 20.000 hanya menjadi 20 bagian. Artinya adalah, berarti 1 hari kemudian bisa saja orang servis mobil itu sudah nggak perlu bengkel lagi. Atau mungkin kalau bengkel itu per modul dan hitungannya cuma menit, sudah nggak jam-jam lagi. Tinggal lepas, pasang, lepas, pasang. Bahkan mungkin bisa saja itu akan menjadi garansi seumur hidup. Bisa saja seperti itu. Ya kan? Bayangkan kalau kita tidak mengikuti semuanya yang terjadi dan tiba-tiba kalau kita punya bisnis akan sudah mulai kolaps. Tidak jalan lagi seperti tadi Kodak. Demikian juga dalam kehidupan kita dengan Tuhan, maksud saya. Kita merasa bahwa kita ini masih seirama, sekelompok, serombongan dengan Tuhan. Karena kita berjalan di bawah pimpinan Tuhan. Ternyata sebetulnya yang kita lakukan, Tuhan sudah tidak lakukan lagi. Nah, itu lebih mengerikan. Karena apa? Karena kita tidak mengalami pembaharuan tadi, saudara, yang terus-menerus dalam kehidupan kita. Nah, apa yang terjadi, saudara, tanpa pembaharuan? Sekarang kita lihat bersama-sama. Yang pertama, saudara, orang yang tidak mengalami pembaharuan akan menjadi perangkat yang usang. Tadi sudah saya sampaikan. Kalau perangkat usang dibiarkan terus-menerus, maka akan menjadi barang rongsokan. Saudara, sesuatu yang bisa dipakai dengan luar biasa pun masih bisa dipakai untuk menjadi hiasan. Alkitab berkata, anak muda ini seperti anak panah di tangan pahlawan. Buat apa, saudara, anak panah itu? Anak panah buat berperang, untuk menghancurkan musuh. Tetapi saudara pernah tahu nggak anak panah yang dibuat pajangan hiasan? Nah, atau mungkin mereka ini dulu, mungkin orang yang sudah kakek kita, mungkin kakek buyut atau apa gitu, dia pernah dulu jadi atau atlet atau jadi tentara yang masih pakai panah, misalkan dia bangga sekali dia ini loh anak panah. Tapi hari ini dipakai udah nggak bisa, dia udah jadi pajangan. Ya, itu kalau mau dipakai ditarik udah patah, karatan lagi, udah nggak bisa dipakai. Ya masih disayang sih. Makanya tadi saya katakan bahwa saya berbicara ini tidak ada hubungannya masalah apakah Tuhan itu mengasihi kita atau tidak. Bukan itu. Apapun yang saudara terjadi dalam hidupmu, Tuhan itu tidak bisa menyangkali kodratnya bahwa Allah adalah kasih. Selesai. Nggak peduli saudara itu mau nggak diupdate, Tuhan tetap sayang. Tapi kepercayaan itu akan berjalan dengan sebuah pertumbuhan dan ketaatan kita dengan Tuhan. Mengikuti kehendaknya. Saya lagi berbicara di level yang lebih atas lagi, bukan di level tentang keselamatan. Saya lagi berbicara tentang pembaharuan hidup kita supaya kita dipakai oleh Tuhan. Jangan jadi perangkat yang usang atau barang rongsokan satu hari. Kita memang nggak pernah mau diperbarui dalam hidup kita. Yang kedua, saudara, jelas saudara tidak up to date. Ya. Yang lebih ngeri sudah tidak relevan lagi dengan Tuhan, maksud saya. Sama sekali saya nggak berbicara dengan dunia ini. Kalau kita nggak diperbarui terus-menerus, maka kita tidak akan terkonek lagi dengan Tuhan. Ini bahaya, saudara. Saya masih ingat Billy Graham menyindir gereja pada saat itu. Dia berkata bahwa jika Roh Kudus ini diambil oleh Tuhan, dia percaya bahwa 90% gereja akan beroperasi seperti biasa. Itu bukan pujian, itu sindiran. Billy Graham mau mengatakan bahwa sebetulnya mungkin 90% gereja beroperasi tanpa Roh Kudus. Nah, berarti bisa kan? Sepertinya kita menjalankan aktivitas kita sehari-hari yang kita pikir itu sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Padahal Tuhan sudah tidak mengerjakan itu. Itu jujur, saudara, itu yang paling saya takutkan dalam kehidupan saya. Saya takut sekali bahwa saya kerjakan sesuatu yang ternyata Tuhan sudah tidak kerjakan lagi. Ya. Tapi ada banyak orang berpikir terus bahwa ini sama. Karena dulu 30 tahun yang lalu juga dikerjakan seperti itu. Memangnya Tuhan tidak pernah berubah? Ya, Tuhan memang tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Tapi itu karakternya Tuhan. Tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang
berkuasa atas muka bumi ini, atas dunia ini, semuanya itu miliknya, berarti semuanya harus tunduk di bawah kaki. Kalau segala sesuatu terjadi, itu saya percaya, itu atas izin Tuhan. Dan Tuhan mau, saudara. Demikian juga di saat kondisi sekarang. Pertanyaan saya sederhana. COVID itu bukan dari Tuhan, saya percaya. Ya, tapi itu terjadi atas izin Tuhan. Nah, kalau Tuhan izinkan, harusnya ada sesuatu di balik semuanya ini. Apa yang harus kita kerjakan? Bisa aja di balik semuanya ini akan terjadi penuaian besar-besaran. Bisa juga di balik semuanya ini akan menjadi sebuah kesempatan untuk gerejanya Tuhan, untuk anak-anak Tuhan, untuk mengambil bagian untuk mengerjakan sesuatu, bukan bingung dengan dirinya sendiri. Bukan hanya dikuasai oleh ketakutan. Enggak, kita bisa kerjakan sesuatu. Kita harus percaya, harus relevan terus dengan Tuhan. Hati-hati. Kalau kita sudah tidak relevan lagi dengan Tuhan, maka sebetulnya selesailah kehidupan kekristenan kita sebetulnya. Ya, seperti yang teman saya, Angga, katakan bahwa mungkin kau tidak kehilangan kekristenanmu, tapi kau kehilangan Yesus, dia katakan begitu. Ya, ada banyak orang yang akan bisa kehilangan Yesus dalam hidupnya sekarang. Karena apa? Tidak relevan lagi engkau dengan Tuhan. Engkau itu tidak lagi serombongan seperti waktu Yesus hilang selama 3 hari dan orang tuanya tanya waktu dia di bait Allah. Dia ngomong, bukankah harusnya kamu tahu bahwa aku harus ada di rumah Bapakku? Itu terjemahannya yang lain katakan, bukankah kamu harusnya tahu aku ini harus serombongan dengan Bapakku? Bukan harusnya kamu tahu bahwa aku ini harusnya dalam perusahaan Bapakku, yang di mana Bapakku yang akan memimpin dan aku harus berjalan sesuai dengan Yesus saja ngomong seperti itu. Bagaimana dengan kehidupan kita? Yang ketiga, nah ini yang penting saudara, jika tidak ada pembaharuan, maka tidak ada perubahan. Kalau tidak ada perubahan, maka tidak ada pertumbuhan. Kalau tidak ada pertumbuhan, berarti pasti tidak akan menghasilkan buah. Jadi tidak ada buah. Nah, ini saudara, kita melayani Tuhan, itu harusnya saudara ukuran kita adalah buah. Jangan pernah kita melakukan sesuatu pelayanan dan kita dengan bangga melakukan itu, sementara tidak ada buah. Tentunya buah itu kita tahu bahwa ada buah yang namanya pertobatan. Berarti kita harus menghasilkan. Ya tentunya saya tidak bicara kita sendiri harus bertobat, sudah pasti. Ya tapi kita apakah menghasilkan pertobatan buat orang yang lain juga? Kalau kita melayani. Adakah pertobatan? Ataukah mereka hanya kagum aja dengan apa yang kita sampaikan? Wih, keren, saya diberkati. Saudara, saya sudah terlalu sering mendengar orang saya diberkati, tapi saya juga terlalu sering melihat orang yang berkata saya diberkati itu pun dan tidak berubah hidupnya. Makanya saya berpikir lagi, bukan itu tujuannya. Yang kita bersyukur adalah kalau satu hari ketemu orang dan orang itu berkata, waktu saya mendengar kebenaran firman itu dan hidup saya berubah setelah itu. Saya bertobat, wow keren. Saya dipulihkan. Apakah kita nggak rindu kalau kita melayani Tuhan seperti itu? Menghasilkan buah. Buah pelayanan yang kedua yang terjadi dalam hidup kita. Setiap apa yang kita sentuh. Buah itu apa saudara? Selalu menghasilkan perubahan hidup dan membawa mereka kepada Tuhan. Bukan kepada kita. Salah. Kalau orang berpikir bahwa kita mengukur keberhasilan kita dengan berapa banyak follower ya, di dalam Instagram kita, saudara. Saya pikir saudara, Yesus saja nggak pernah cari follower, maksudnya gitu. Yesus tuh cari murid yang hidupnya berubah, yang mendedikasikan hidupnya untuk Tuhan. Dan harusnya kita pun juga lakukan yang sama. Harusnya kita create bukan follower, tapi harusnya kita create leaders. Harusnya kita menghasilkan bukan hanya pengikut, tetapi murid, maksudnya gitu kan. Jadi harus ada buah. Buah pertobatan terjadi dalam pelayanan. Buah pelayanan, perubahan, pemulihan yang membawa mereka semakin cinta Tuhan. Dan tentunya jiwa-jiwa yang dihasilkan dalam kehidupan kita. Itulah yang harusnya menjadi sebuah ukuran di dalam kehidupan kita. Perangkat usang tidak menghasilkan buah pasti. Perangkat yang terus diperbaharui itu yang akan menghasilkan buah. Dan ingat buahnya ukurannya. Jadi kalau kita selama ini melayani tanpa menghasilkan buah, engkau akan overwhelmed, engkau akan burn out,
engkau akan capek, engkau akan letih, engkau akan bosan, engkau akan tawar hati. Itu pasti. Berbeda ketika engkau melayani dan engkau melihat hasil dan buah itu. Berdoalah. Berdoalah terus supaya Tuhan perbarui, supaya kita terkonek dan kita mengalami pertumbuhan dan menghasilkan buah. Dan Alkitab berkata buah itu tetap. Bukan hilang setelah itu, buah itu. Nah, saya akan bacakan ayat yang terakhir. Ya, kita lihat. 2 Timotius 2 ayat 20 sampai dengan 21. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seseorang menyucikan dirinya dari hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ya. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Jadi dipakai pun itu masih ada level, grade. Satunya dipakai untuk maksud yang kurang mulia. Bukan tidak mulia di sini, kurang mulia. Yang satunya yang mulia. Nah, kita mau dipakai yang mana? Ya. Jadi yang pertama gini, dipakai enggak? Nah, itu pertama. Oh iya, dipakai. Kalau dipakai untuk yang kurang mulia atau yang mulia. Nah, berarti kan kita lihat tuh, saya udah dipakai Tuhan. Tapi makanya saudara, apa yang harus kita kejar? How to yang harus kita lakukan sekarang. Yang pertama, saudara, harus lagi kejarlah hal-hal yang baru bersama dengan Tuhan melalui persekutuan dengan Tuhan dan persekutuan dengan sesama. Itu menjadi poin penting. Kenapa saya katakan persekutuan dengan sesama? Saya seringkali menghasilkan hal yang baru bukan hanya bersama dengan Tuhan saja. Tapi saya percaya bahwa ada banyak teman-teman saya yang dia juga terkonek dengan Tuhan. Dan Tuhan juga bisa bicara lewat mereka. Makanya saudara, kalau engkau berkumpul, engkau juga harus pisahkan, harus jelas. Kalau kumpul, kerjanya cuma gosip melulu. Kau nggak dapatkan hal baru apapun. Iya, hal baru sih, berita baru buat temanmu yang hanya engkau perbincangkan. Dan setelah itu engkau sakit hati, engkau marah. Tapi harusnya kenapa tidak kita berkumpul dan kita selalu cerita dan menceritakan tentang Tuhan, maka kita pulang, kita dapatkan hal yang baru. Saya sering dapatkan hal yang baru dari teman-teman. Ketika ngobrol, berdiskusi, ya, saya dan Angga juga punya teman saya ini juga ada satu pertemuan dengan beberapa hamba Tuhan ya dari berbagai macam gereja gitu. Tidak banyak sih, 4-5 orang yang kami rutin 1 bulan sekali. Karena sekarang pandemi kami ketemu lewat Zoom, kami ngobrol, diskusi apa yang mereka dapat. Dan saya sering kali diberkati sekali di situ. Dan ada banyak hal yang baru yang saya terima di situ. Jadi kejarlah persekutuan dengan Tuhan. Demikian juga yang utama adalah dengan Tuhan. Ketika engkau mulai bersekutu, Tuhan itu bisa pakai berbagai macam cara ya saudara. Untuk menyatakan hal baru. Jangan dipikir setiap kali kita hanya doa Tuhan ngomong hal yang baru. Enggak. Kadang hal baru itu Tuhan berikan melalui problem permasalahan kita. Kadang hal baru itu diberikan Tuhan lewat segala keadaan yang tidak memungkinkan. Jadi jangan dipikir hal-hal yang enak. Saya percaya di tengah pandemi ini Tuhan sedang melepaskan banyak hal yang baru dalam hidup kita. Tinggal kita bisa terima atau tidak. Yang kedua adalah bukti dari pembaharuan, saudara, itu adalah pertumbuhan. Dan pertumbuhan menghasilkan buah. Jadi ukur semuanya dalam apa yang kita kerjakan sekarang. Cek, ada buah nggak pertobatan? Ada buah jiwa-jiwa nggak pelayanan kita? Pemulihan nggak terjadi nggak? Kalau kita menyampaikan membawa orang akan semakin dekat ke Tuhan atau tidak? Atau hanya sekedar orang hanya mengatakan dan mengagumi kita? Harusnya kan salah. Harusnya mereka semakin mengagumi Yesus kan? Itu goal target kita. Bukan orang mengagumi kita, tapi harusnya orang mengagumi Yesus. Itu harus menjadi poin yang paling penting. Ya, Yohanes Pembaptis mengatakan dia harus lebih besar, tapi aku harus lebih kecil. Ya kan, aku harus berkurang. Dia harus bertambah, aku harus berkurang. Nah, harusnya kan begitu. Harusnya saudara satu hari orang akan cari Tuhan, bukan cari kita. Lihat sebuah fenomena yang terjadi hari-hari ini. Orang lebih senang dan menikmati dia dicari daripada orang mencari Tuhan. Wow, saudara, harusnya kita mulai balik semuanya. Orang mulai bawa mereka kepada Tuhan. Yang ketiga, miliki kerinduan untuk dipakai. Berdoalah. Saya masih ingat dulu setiap kali saya pelayanan, doa saya selalu ini. Tuhan pakai saya. Waktu saya mau ke kampus, saya ngomong Tuhan pakai saya.
untuk saya memberitakan Injil kepada siapapun. Tuhan setiap dari pelayanan, Tuhan pakai saya. Buat apa kalau kita hanya melayani, hanya orang disukakan, tetapi tidak ada buah sama sekali. Tidak ada perubahan, tidak ada pertobatan. Buat apa, saudara? Apa yang kita akan cari satu hari? Karena semuanya nanti ke depan, kita akan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Apa yang sedang kita lakukan? Kalau toh satu hari kita dipanggil Tuhan, minimal kita bisa menyodorkan semua buah-buah yang kita kerjakan. Dan buah itu semuanya kembali kepada Tuhan, bukan ke kita sama sekali. Makanya saudara, saya selalu melihat di dalam pelayanan bahwa kalau kita seringkali pelayanan yang kita hanya lihat adalah orang-orang yang muncul di handphone kita. Alias apa? Di sosial media dan semuanya. Dan kita berpikir inilah orang yang hebat. Tapi pernahkah saudara berpikir ada begitu banyak orang misionaris yang ada di pedalaman, yang tidak pernah tersentuh dan tidak dikenal siapapun? Jangan-jangan Tuhan malah lebih kenal mereka daripada orang-orang yang dikenal orang banyak ini. Jangan-jangan, saudara, kita yang nggak pernah bahas, itulah yang sering Tuhan bahas bersama dengan malaikatnya. Tuhan tidak pernah membahas apapun yang semua hiruk pikuk yang terjadi hari ini. Tapi berapa banyak orang misionaris memberikan hidupnya. Atau orang-orang yang sangat sederhana di pedesaan-pedesaan yang dia hanya melayani. Walaupun hanya beberapa orang. Tetapi sudah melayani orang yang sederhana. Dia berkorban. Siapa tahu ternyata Yesus sedang terus membicarakan setiap hari dengan malaikatnya berbicara tentang dia. Bukan tentang kita yang selalu dikenal di mana-mana. Berdoalah supaya apa yang kita lakukan, Tuhan lakukan. Apa yang kita bangun, Tuhan bangun. Yang kita robohkan, itu yang Tuhan robohkan. Jangan terbalik. Kita bangun sementara Tuhan sedang merobohkan. Atau kita merobohkan sesuatu yang sementara Tuhan masih bangun. Nah, kita menangis sementara Tuhan tersenyum. Kita tersenyum di tengah tangisan Tuhan. Bayangkan. Itu sangat mengerikan. Itu sebabnya saudara, pelayanan menjadi kekristenan, saya akan akhiri, itu bukan hanya menjadi baik atau aktif saja dalam sebuah ministry. Tapi pelayanan itu harus menghasilkan buah di dalam kehidupan kita. Hasilkan buah, maka engkau tidak akan pernah menyerah, bahkan engkau akan terus di-recharge ulang, akan diberi kekuatan Tuhan untuk engkau akan melayani sampai seumur hidupmu. Dan engkau tidak akan pernah mundur. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat setiap kebenaran yang dilepaskan. Anugerah-Mu lebih dari cukup untuk Engkau Tuhan membawa setiap berita ini sampai kepada setiap kami dan mengubah kehidupan kami dan membawa kami semakin mencintai Engkau dan mengejar Engkau supaya kami tetap relevan dengan Engkau. Terima kasih, hamba-Mu selesai, tapi Engkau tidak pernah selesai. Kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.